Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak selalu berdoa mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan Bapak selalu berdoa dan anak-anak mari kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari penyakit yang saat ini masih mewabah di dunia anak-anak, yaitu penyakit corona. Sekali lagi, jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan penyakit itu segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu pembelajaran tematik kelas 4, tema 6, muatan SBDP anak-anakku, yaitu aku dan cita-citaku. Anak-anak, apa cita-cita kalian saat dewasa nanti? Setiap orang pasti mempunyai cita-cita. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, polisi, guru, atau ingin menjadi pengusaha yang sukses. Semua cita-cita itu mulia, sehingga harus kita raih dengan sungguh-sungguh. Meraih cita-cita tidak semudah yang kita bayangkan anak-anak. Kita perlu berusaha lebih keras lagi. Kita tidak boleh mudah putus asa. Kita harus optimis dan semangat dalam meraih cita-cita. Ayo anak-anak, jangan tunggu-tunggu lagi. Raih cita-citamu mulai dari sekarang anak-anak. Baik anak-anak, ada yang suka menyanyi. Biasanya kalau suka menyanyi itu dimanapun bernyanyi. Di kamar mandi bernyanyi, bahkan sambil bantu ibunya juga menyanyi. Itu mungkin cita-citanya pengen jadi penyanyi. Ada yang ingin menjadi penyanyi? Itu juga merupakan cita-cita yang bagus ya, dan menjanjikan. Untuk menjadi penyanyi yang sukses anak-anak juga tidak mudah. Di antaranya adalah harus paham tentang nada. Memahami cepat dan lambat nada saat bernyanyi, ini nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Anak-anak, musik pada dasarnya terdiri dari ketukan-ketukan. Oleh karena itu, musik dapat diukur. Coba, biasanya kalau kita mendengar suatu lagu anak-anak, pasti sambil mengetuk-ngetuk tangan atau kaki atau bahkan menggoyangkan kepala. Nah, itu kalau mendengarkan musik ataupun lagu. Itu menunjukkan bahwa musik itu adalah terdiri dari ketukan-ketukan. Oleh karena itu, musik dapat diukur. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu disebut metronom. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan dalam birama. Misalnya 4/4, 3/4, 2/4, dan lain-lain. Adapun untuk menandai tempo lagu biasanya menggunakan istilah-istilah tanda tempo dan biasanya ditulis di sebelah kiri atas lagu. Contoh istilah dalam tanda tempo anak-anak: largo artinya lambat sekali, lento artinya lebih lambat, adagio artinya lambat, yang keempat andante artinya sedang, kemudian kelima moderato artinya sedang agak cepat, yang keenam allegro artinya cepat, vivace artinya lebih cepat, yang kedelapan presto artinya cepat sekali. Nah, jadi untuk tanda tempo ini bisa dikelompokkan. Untuk tempo cepat itu ada 3, allegro, vivace, dan presto. Kemudian ada tempo sedang yaitu andante, andantino, dan moderato. Kemudian yang ketiga yaitu lambat, kelompok tempo lambat yaitu largo, adagio, dan lento. Baik anak-anak, setelah tanda tempo kita kembali ke nada. Jadi nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur.
bunyi dengan frekuensi tinggi memiliki nada tinggi. Adapun bunyi dengan frekuensi rendah memiliki nada rendah. Nada yang dibunyikan harus tepat. Nada harus dibunyikan sesuai tinggi rendahnya atau panjang pendeknya. Nah, baik. Setelah mempelajari tanda tempo, kita lanjut ke tinggi rendahnya nada anak-anak. Seperti ini. Jadi ada notasi angka mulai dari angka 6 yang disebut dengan La, kemudian 7, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Yang bagian tengah ya tanpa titik. Nah, dari sebelah kiri angka yang bertitik bawah itu dinyanyikan dengan rendah. La, Si. Nah, angka yang tengah, angka yang tidak bertitik itu dinyanyikan dengan nada sedang. Kemudian angka yang bertitik atas itu dinyanyikan dengan nada tinggi. Contohnya seperti ini. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dari Do ke Si, kemudian Do itu sudah diberikan tanda titik, berarti nadanya lebih tinggi anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Di dalam notasi itu ada namanya tanda istirahat yang ditandai dengan angka 0. Panjang pendek nada dihitung dengan ketukan. Panjang pendek nada ditentukan oleh lama dan dibunyikan. Contohnya, Do diberi titik 1 di belakangnya dibunyikan lebih panjang 1 ketukan. Do. Nah, kemudian Do diberikan 2 titik di belakangnya dibunyikan lebih panjang 2 ketukan. Do. Nah, kemudian Do diberikan titik 3 di belakangnya dibunyikan lebih panjang 3 ketukan. Do. Nah, kira-kira seperti itu dalam membawakan sebuah lagu harus disesuaikan dengan nadanya anak-anak. Ini contoh lagu yang berirama atau bertempo sedang. Ya, Bapak ambilkan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Ciptaannya siapa? Ibu Sud. Temponya sedang. Coba perhatikan anak-anak, biasanya ditulis di sebelah kiri atas tanda tempo. Jadi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan kalau dibawakan dengan tempo yang cepat juga tidak cocok karena itu sudah disusun oleh penciptanya. Jadi harus dibawakan sesuai dengan temponya. Itu seperti contohnya kalau tanda tempo sedang. Coba mari kita nyanyikan bersama-sama anak-anak. Tik-tik bunyi hujan. Sudah bisa semua toh? Ya. Kita mulai. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, itu temponya sedang. Jangan terlalu cepat kalau membawakan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan seperti ini. Juga jangan terlalu lambat karena sudah sesuai diciptakan sesuai dengan isi lagunya dan sesuai dengan maksud dari penciptanya. Untuk lagu yang temponya cepat anak-anak. Anak-anak hafal bisa lagu ini Halo Halo Bandung, ciptaannya Ismail Marzuki. Di sebelah kiri atas ditulis tempo cepat. Juga dibawakan dengan cepat, kalau lambat juga tidak pas, kurang pas dengan isi lagunya. Contoh, mari kita bersama-sama anak-anak kita nyanyi. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan.
Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya. Gitu kan anak ya, cara membawakan tanda tempo yang cepat. Jadi harus beda dengan membawakan lagu yang tanda tempo sedang ataupun lambat. Baik anak-anak, sekarang kita mengenal tari. Setelah kita mengenal nada, tanda tempo, kita mengenal tari anak-anak. Negara kita, Indonesia, memiliki beragam seni tari. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Seni tari dapat hilang tergerus kemajuan zaman apabila generasi muda tidak berusaha melestarikannya. Makanya untuk anak-anak juga harus rajin mempelajarinya agar seni tari bisa lestari di negara kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal beberapa seni tari anak-anak, yaitu seni tari daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan pengelompokannya, tari dibedakan menjadi dua. Satu, tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi. Tari tradisional sendiri yaitu tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian diwariskan secara terus-menerus. Tari tradisional juga dibagi dua bagian, yaitu tradisional rakyat dan tradisional klasik. Kemudian tari kreasi dikelompokkan juga ada dua, yaitu kreasi tradisi dan kreasi non-tradisi. Yang kreasi tradisi ini gerakannya berangkat dari nilai-nilai tradisi atau budaya. Kemudian yang kedua, kreasi non-tradisi, gerakannya lepas dari nilai-nilai tradisi anak-anak. Ya, ini contohnya tari daerah ya. Nah, jadi tari kreasi adalah jenis tarian klasik yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, dan properti. Tari kreasi daerah masih terikat dengan tarian-tarian yang sudah ada sebelumnya. Contoh tari daerah yaitu tari piring. Nah, ini anak-anak seperti ini contohnya tari piring. Dan kemudian tari jaipong. Dari mana? Ada yang tahu tari jaipong? Iya, dari Jawa Barat. Kemudian tari kecak. Dari mana tari kecak? Iya, berasal dari Bali. Tari pendet, dari mana? Iya, berasal dari Bali juga. Banyak sekali tarian yang berasal dari Bali anak-anak ya. Oke, tari kreasi daerah. Negara Indonesia memiliki beragam jenis tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah. Tari tradisional tersebut menjadi ciri khas suatu daerah anak-anak dalam perkembangannya. Berbagai jenis tari tradisional diberikan sentuhan inovasi baik pada gerakan, alat pengiring maupun properti yang dikenalkan oleh para penari, sehingga terbentuklah tari kreasi daerah. Salah satu tari kreasi daerah dari Jawa Barat yang terkenal adalah tari merak anak-anak. Tari merak merupakan implementasi dari kehidupan burung merak. Tari merak biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris sayap burung merak yang bisa dibentangkan, yang seluruhnya dihiasi payet dan hiasan kepala atau mahkota yang disebut siger dengan hiasan berbentuk kepala burung merak. Tari ini ditarikan biasanya dengan irama kelinci ucul. Ditarikan untuk menyambut pengantin pria atau sebagai hiburan acara pernikahan. Tari merak ini juga banyak ditampilkan di acara-acara yang bertaraf nasional maupun internasional anak-anak. Oke, sekarang menginjak materi berikutnya. Masih ada tentang seni, yaitu kita masuk di karya seni kolase anak-anak. Apa itu karya seni kolase? Kolase merupakan seni menempel potongan kertas atau bahan lainnya. Bahan yang dipakai bisa dari barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan seperti kain perca, koran bekas, atau majalah bekas. Bisa juga dari bahan alam seperti daun kering, biji-bijian, ranting kering, daun bunga kering, dan lain-lain. Alat-alat dan bahannya kertas, karton, lem,
gunting, pensil, koran, dan langkah-langkahnya anak-anak. Satu, membuat pola dulu, kemudian yang kedua di pola tadi dikasih lem, kemudian yang ketiga potong-potong kertas lalu tempel, dan keempat kerjakan serapi mungkin. Ini anak-anak contoh dari kolase anak-anak. Nah, ini berbentuk hewan katak. Ini dari apa anak-anak? Bahannya? Oh iya, dari biji-bijian. Ada biji kacang hijau, ada biji kedelai. Nah, kemudian untuk berikutnya anak-anak. Ini karya seni montase. Jadi ada kolase, ada montase. Coba kalau montase adalah merupakan sebuah karya seni tempel, juga seni tempel yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, koran, atau kalender bekas. Gambar-gambar tersebut diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar baru yang mempunyai makna. Caranya, potong atau gunting gambar-gambar yang telah disiapkan, kemudian tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar yang disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Kemudian sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan sesuai dengan kreativitas anak-anak. Ini contohnya anak-anak. Nah, itu misalkan pohon, itu bisa anak-anak ambil dari majalah, dari koran bekas, atau dari kalender, kemudian digabung dengan gambar rumah dan akan membentuk gambar baru dan mempunyai makna yang baru. Itu boleh ditambah anak-anak pakai spidol atau apa, sesuai dengan kreativitas anak-anak sekalian. Oke, anak-anak, untuk berikutnya masih ada karya seni tempel anak-anak, yaitu aplikasi dan mozaik. Jadi ada 4, kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Seni aplikasi dan mozaik keduanya sama-sama menggunakan teknik tempel. Adapun perbedaannya adalah keduanya menggunakan bahan yang berbeda. Untuk aplikasi banyak diterapkan dalam seni menjahit. Caranya dengan menempelkan bermacam-macam guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti binatang, bunga, dan lain-lain. Aplikasi dapat diterapkan untuk menghias pakaian polos menjadi sesuatu yang indah. Untuk mozaik dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan seperti keramik, kaca, daun, atau kayu yang ditempel pada media datar. Nah, ini contoh apa ini anak-anak? Ayo, nah ini adalah contoh aplikasi. Biasanya ini menggunakan kain, jadi ditempel pada kain atau ditempel pada baju polos. Nah, baju akan kelihatan lebih indah. Kemudian untuk berikutnya mozaik. Ini adalah dari kepingan-kepingan keramik anak-anak, kemudian digabung, ditempel pada media yang datar, dipakai lem. Ini adalah seni mozaik. Oke, anak-anak. Jadi ada 4 ya, seni tempel, ada kolase, ada montase, ada aplikasi, dan ada apa tadi? Anak-anak, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan berkarya anak-anak. Sekali lagi, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, dan dijauhkan dari macam-macam bahaya. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa anak-anak dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.